Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib demi dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan Engkau menjadikan kami orang benar, orang kudus, sehingga kami boleh layak menghampiri Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu, dan sekarang
Engkau yang berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau persiapkan hati kami Tuhan, beri konsentrasi yang baik supaya firman-Mu boleh mendapat tempat di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini kita boleh kembali ke rumah Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, yaitu dengan judul firman Tuhan, hati seorang murid. Enggak bisa nih. Oke, hati seorang murid, Bapak Ibu. Kira-kira dari gambar ini, Bapak Ibu melihat murid yang seperti apa ini? Oke, semangat. Betul? Ada lagi saudara selain semangat? Hah? Kalau muridnya model begini, semangat, gurunya senang saudara, senyum gurunya. Gitu ya? Semangat, antusias, niat belajar enggak? Niat enggak ini saudara? Ini niat. Ya. Nah, selama saya mengajar, apalagi di zaman setelah apa ini? Masa Covid, setelah Covid ya, ada istilah merdeka belajar. Sudah tahu merdeka belajar? Yang sekolah sekarang, yang kuliah sekarang tahu itu. Apa itu merdeka belajar? Yang masih kuliah? Steven masih kuliah. Apa artinya merdeka belajar? Gak tahu ya? Masa sih gak tahu atau pura-pura gak tahu? Merdeka belajar, namanya merdeka saudara. Jadi ke kelas itu gak bawa apa-apa. Bebas. Jadi ke kelas itu gak bawa apa-apa saudara. Wah, dalam hati saya ini merdeka belajar beneran ini saudara. Zaman saya dulu kuliah bawa catatan, betul? Ya, bawa buku yang banyak gitu kan. Tapi sekarang gak bawa apa-apa. Hanya bawa handphone saja, bawa tab atau laptop. Lalu yang kedua, ketika dosen mengatakan, mengajarkan, menyampaikan materi, yang dilihat apa? Namanya merdeka belajar. Yang dilihat apa? Ipin Upin. Loh, kok tahu Pak? Iya, saya waktu ngajar ya saya keliling toh, kelasnya agak lebar, saudara, jadi saya bisa keliling. Tak lihat, nonton Ipin Upin. Yang satu main game. Terus apa lagi saudara? WA-an, Facebookan, Instagraman. Kira-kira kalau saudara jadi dosennya gimana? Tahun lalu saya agak emosi, bahkan saya hukum saudara-saudara. Kamu satu semester duduk di depan, ya, nggak boleh pindah selama satu semester. Waduh Pak Tim, kok hukum saya? Iya, karena kamu tidak taat, waktunya belajar kamu main game, saudara. Ternyata kalau saya ke belakang, ya, saudara, itu kayaknya teman-temannya juga gitu kok. Namanya merdeka belajar. Bapak Ibu Saudara lihat ya, dia melakukan seperti itu. Dalam hati saya ini mau jadi apa ya? Tapi ternyata ketika ujian saya tanya, walaupun matanya lihat handphone, tapi telinganya mendengar saudara. Jadi memang anak-anak sekarang kualitasnya bagus-bagus dibanding zaman saya sama Pak Tony dulu. Ya toh, saudara, loh kok tertawa. Nah, namanya merdeka belajar. Diktatnya juga nggak ada. Diktatnya di internet semua. Jadi tinggal klik semua. Bahkan tugasnya UTS, UAS, nulis gitu. Udah kuno ini saudara. UTS-nya apa? Buat video. UAS-nya apa? Wawancara. Direkam, kirim videonya. Loh, ini yang dimaksud dengan merdeka belajar. Dan dosennya juga senang ngajar seperti itu saudara. Karena dosen bukan mengajar, tapi namanya sebagai fasilitator. Jadi saya merasakan semester ini ngajar paling enak saudara. Saya nggak usah nyiapin bahannya. Kenapa? Bahannya sudah ada semua, tinggal diklik aja di internet.
Ya, lalu kita diskusi, debat, adu argumen dan lain sebagainya. Nah, ternyata mereka antusias, mereka semangat. Yang saya ceritakan ini bukan STT Pak Elkana ya, di universitas. Nah, Bapak Ibu, saya senang, dosennya senang, gurunya senang kalau murid semua antusias seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah semua Bapak Ibu semangat begini? Ada juga yang tidur di kelas, namanya Merdeka Belajar. Jadi saya mau tegur, kemudian teman yang di sebelahnya mau tegur, yang lalu ngomong, biarin Pak, biarin tidur di kelas. Namanya Merdeka Belajar kok. Ternyata selesai kuliah saya panggil, kamu kok ketiduran tadi di kelas, menikmati mata kuliahnya kah? Menikmati katanya saudara. Enggak, kemarin kerja Pak sampai jam 4 pagi, jadi saya bangunnya pagi sekali kuliah, makanya saya pindah tidur di sini. Maafkan ya Pak. Ya sekali itu aja saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau semua murid ya semangat belajar, penuh antusias, Bapak Ibu Saudara, gurunya senang. Tapi tidak semua seperti itu. Betul saudara? Ada yang hanya nunut absen. Orangnya nggak ada, absennya ada. Karena absennya model barcode. Ya saudara ya. Jadi kok bisa? Nggak ada di kelas tapi kok bisa absen? Ternyata barcode-nya difoto kirim ke temennya. Nah, saudara lihat ya, nggak jujur ini. Ya saya bisa ngubah, dosennya bisa ngubah absennya. Ya saya ubah. Ini orangnya nggak ada, tapi kok absen. Saya cancel. Kemudian dia WA saya, Pak Tim, Pak Wid, kenapa kok absen saya nggak hadir jadinya? Oh, kamu nggak ada kok. Saya kan maha hadir Pak. Loh enggak, hanya Tuhan yang maha hadir. Agak emosi, nggak boleh kamu seperti itu. Apalagi ini pelajaran agama. Kamu jangan takut sama saya, takutlah sama Tuhan yang kamu sembah, yang kamu percaya itu. Saya bilang gitu saudara. Nah Bapak Ibu, di dunia pendidikan, di dunia ini ada murid yang rajin, ada murid yang semangat, ada murid yang niat belajar, tapi ada murid yang hanya nunut absen. Nah kira-kira kita renungkan di hadapan Tuhan. Coba slide berikutnya nggak bisa ya Pak? Nggak bisa ya? Macet. Iya, tetap nggak bisa. Ini ada judulnya mestinya. Oke. Nah, apalagi murid Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada yang semangat, ada yang rajin. Guru yaitu Tuhan senang, betul? Tapi ada juga murid Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen yang nunut absen, apalagi nunut persembahan. Ya, kalau sekarang nggak nunut absen tapi nunut persembahan, betul? Lalu apalagi saudara, suruh datang, waduh, minta ampun. Apalagi suruh melayani. Saya hanya berkata kepada jemaat, saudara kalau nggak mau melayani nggak apa-apa, asal saudara hadir, datang ke gereja, setia, saya sudah senang. Saya bilang gitu, saudara. Tapi ternyata semua hadir, semangat hadir, belum tentu kan? Nah, Bapak Ibu termasuk yang mana? Murid Tuhan yang rajin, murid Tuhan yang bersemangat, yang niat, atau yang sebaliknya, saudara. Nah, pagi ini kita akan melihat bagian yang sangat penting ini. Kita sebagai murid Tuhan, lama menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, apakah kita termasuk seorang murid yang punya hati mengasihi Tuhan, mengasihi firman, mau melakukan kehendak Tuhan, mau melakukan firman Tuhan? Mari kita baca dulu ayatnya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sama-sama 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab sama-sama di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja dan yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita fokus ke dua hal saja. Yang pertama, tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya, lalu berbuah banyak, berbuah bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu, coba siapa yang tidak tahu ini dan siapa yang tidak pakai ini? Apa ini? Apa ini, saudara-saudara? Oh, enggak tahu ya? Apa ini? Bingung nih, gambar apa ini? Apa ini, Pak Tony? Ah iya bener, gigi toh. Masa sih nggak tahu gigi, saudara-saudara? Gigi palsu ya? Ya, kalau saya tanya siapa yang pakai, jangan angkat tangan, saudara. Ya, kalau umur sudah lanjut, giginya sudah habis, ya nggak apa-apa gigi palsu, betul ya, saudara? Oke, gigi palsu ada di sekitar kita, bahkan kita memakainya. Jadi yang palsu-palsu belum tentu kita tolak ya. Ada yang palsu kita bisa pakai, yaitu gigi palsu. Lalu apa lagi, saudara? Apa ini? Tangan palsu, kaki palsu, betul? Saudara nggak ada yang pakai nih kayaknya, karena semua sudah lengkap asli. Tapi di luaran sana, ya istilahnya disabilitas itu ya, ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak lengkap, tidak utuh anggota tubuhnya. Makanya perlu tangan palsu, kaki palsu. Sebab kalau tangan hanya satu, terus beli baju, ada nggak yang khusus lengannya hanya satu? Nggak ada, lengannya dua ya saudara. Nah kalau nggak ada tangan palsu, apa yang terjadi? Kan lengannya jadi begini kan saudara. Makanya dikasih tangan palsu. Celana panjang juga ada yang hanya satu, nggak ada tuh saudara. Makanya juga diberi kaki palsu. Lalu ini ada yang pakai? Ya daripada nggak ada rambutnya, pakailah Pak yang namanya wig atau rambut palsu, betul ya saudara. Lalu apa lagi saudara? Ada yang pakai? Ini biasanya wanita nih. Apa ini? Bulu mata palsu. Ini yang sadis, saudara. Apa ini? Hah? Istri palsu. Apa maksudnya istri palsu? Selingkuhan, Bapak Ibu. Istrinya satu tapi ada 1A, 1B, 1C. Gitu loh. Nanti punya anak 1A1, 1A2. Kayak buat paper skripsi ya, Bapak Ibu. Nah, lihatlah, semuanya palsu, semuanya indah, tapi mati. Betul, ya saudara. Kenapa kok disebut mati? Karena hanya untuk keindahan. Betul ya, saudara? Kalau tidak ada giginya memang kamu cakep, tapi ompong, jelek jadinya. Betul? Terus kamu tinggi besar tapi tanganmu hanya satu, jelek. Nah, bulu mata juga, saudara. Rambut, nah apalagi nggak ada rambutnya, makanya harus kasih rambut. Bahkan ada tanam rambut. Itu satu helai itu. Pernah tanya saudara-saudara. Saya punya mahasiswa, papanya bisnis itu, kaya raya saudara. Itu satu rambut ditanam. Piro itu yang kemarin saya lupa saudara. Ratusan ribu apa puluhan ribu gitu loh. Satu helai. Nah saudara perlu rambut berapa? Kayak Ipin Upin hanya 1, 2. Enggak kan saudara? Betul? Itu bisa ngitung berapa? Nah walaupun bisa ditancap, kelihatan indah Bapak Ibu Saudara, tapi tetap mati. Demikian juga saya menyebut Kristen aksesoris. Kelihatan indah, kelihatan bagus. Gerejanya bagus, gerejanya indah, pelayanannya bagus, pelayanannya indah. Tapi sebenarnya mati. Karena hanya untuk keindahan. Kenapa kok mati dan hanya untuk keindahan? Karena rambut, tangan, kaki, bulu mata, ya saudara-saudara, gigi. Kenapa indah tapi mati? Karena tidak ada aliran darah, tidak ada sarafnya, tidak ada ototnya, bahkan tidak ada tulang yang nyambung.
Mama saya pinggangnya sakit karena sarafnya atau ototnya. Saudara. Ya, mungkin saudara juga ada yang mengalami kesakitan karena ada saraf gigi juga, Bapak Ibu Saudara. Kalau asli sakit nggak bisa khotbah loh saudara. Mau nyanyi juga nggak bisa. Kenapa? Ketika teriak seperti tadi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Biar langit dan bumi saja yang puji Tuhan. Aku enggak. Kenapa? Karena waktu teriak nyanyi, haleluya. Allah sanggup nanti teriak ya terakhir ya. Allah aduh cekot gitu ya saudara-saudara. Kenapa? Karena ada saraf, ada pembuluh darah, ada ototnya. Jadi Bapak Ibu lihat. Kenapa mati? Karena tidak nyambung. Bahasa Yohanes tadi apa mengatakan saudara? Tidak tinggal di dalam Yesus. Tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau saya dan saudara tidak tinggal di dalam Yesus, tidak tinggal di dalam firman, tidak ada aliran darah, tidak ada saraf, tidak ada otot, bahkan tidak ada tulangnya yang nyambung, saya dan saudara menjadi orang Kristen yang hanya aksesoris. Indah tapi mati. Nah, seperti apa saudara? Faktanya banyak yang begitu kan? Pelayanan kelihatan indah, dikagumi banyak orang. Hidup Kristen kita juga mungkin Bapak Ibu orang menilai kamu luar biasa, indah. Tapi sebenarnya mati. Kenapa? Karena tidak tinggal di dalam Yesus. Ayo kita baca yang tulisan hitam. Anda diganti nama kita masing-masing. Ya. Anda mungkin telah dibaptis di gereja. Sebelum dibaptis diserahkan waktu anak-anak. Ya. Kalau di sini pakai apa istilah? Ada enggak? Baptisan anak atau penyerahan anak. Ada ya? Nah, mungkin kita waktu masih kecil diserahkan di gereja ini. Lalu dibesarkan di gereja ini. Bahkan melayani di gereja ini. Terus apa lagi saudara? Apa lagi? Di situ dikatakan melayani di gereja ini, bahkan menikah diberkati di gereja ini, terus mati di gereja ini karena dilayani oleh hamba Tuhan di gereja ini. Kemudian apa lagi? Dikuburkan juga oleh hamba Tuhan di gereja ini, tetapi sama-sama masih berakhir di neraka. Kenapa saudara? Sama-sama karena kita hanya ada di dalam gereja dan bukan di dalam Kristus. Ngeri gak ini saudara? Makanya kalau tidak tinggal di dalam Yesus, tidak tinggal di dalam firman-Nya, kita sebenarnya Kristen yang mati. Karena Tuhan berulang kali mengatakan apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu binasa. Sama seperti ranting yang terpotong dari pokoknya, kemudian kering, dibuang, lalu apa? Masuk ke dalam pembakaran. Lihat Bapak Ibu, semua masuk gereja, banyak yang masuk gereja, tapi semuanya kemana ini? Binasa. Ayo pada pagi hari ini kita merenungkan, apakah kita ini termasuk Kristen aksesoris? Saudara, murid Tuhan yang sejati atau murid Tuhan yang palsu? Ya, indah, bagus, pelayanan hebat, tapi sebenarnya tidak ada aliran. Bapak Ibu, kasih surgawi, kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau begitu kita melayani karena apa? Bukan karena Tuhan, tapi melayani karena diri sendiri. Melayani karena supaya dipuji orang. Melayani karena apa lagi saudara? Banyak alasan. Makanya Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar pokok anggur, di luar Yesus itu. Bahkan ayat yang keempat tadi mengatakan apa? Tidak berbuah. Nanti kita akan lihat ya. Hati seorang murid itu sebenarnya apa? Nah tujuannya tadi saya sudah sampaikan supaya kita berbuah. Gitu ya. Lalu apa? Tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi ranting yang kering, kemudian masuk ke dalam pembakaran. Makanya digambar tadi, Bapak Ibu lihat ya, ujungnya menuju kepada kebinasaan. Nah, mari kita lihat. Hati seorang murid harus punya kerinduan untuk tinggal di dalam Yesus. Kenapa, saudara? Di situ saya kutip Yohanes 8 ayat 33 sampai 36. Kalau saudara baca di situ ya.
Mereka mengaku menjadi murid Kristus. Tapi kalau saudara baca seluruh ayat ini, Bapak Ibu, mereka mengaku menjadi murid Kristus, tetapi apa? Mereka mau bunuh Yesus. Ini mengerikan gak, saudara? Mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, bahkan mengaku menjadi murid Kristus, tapi mau bunuh Yesus. Bukan hanya mau bunuh Yesus, di situ dikatakan apa? Ada 3 ya. Mengatakan Yesus orang Samaria. Orang non-Yahudi yang dibenci oleh orang Yahudi. Dan yang ketiga apa? Yesus kerasukan setan, atau terjemahan lain, Yesus gila. Bapak Ibu, kenapa? Disebut murid tapi tidak pernah nempel ke pokok anggur. Ya, banyak yang ikut Yesus dimulai pasal 6. Wah, itu spektakuler. Ribuan ikut Yesus. Tapi waktu Yesus mengatakan apa? Kalau kamu makan roti ini kamu binasa. Sama seperti nenek moyangmu di padang gurun Israel makan mana mereka mati. Tapi kalau engkau makan roti yang kuberikan kepadamu, kamu akan hidup. Mereka mau? Mereka berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Singkat cerita, Yohanes 6 ayat 66 mengatakan apa? Mereka mengundurkan diri dan tidak jadi ikut Yesus. Lihat, ini kelompok orang-orang yang mayoritas, yang banyak itu. Kenapa mereka mengundurkan diri? Karena mereka mengatakan apa? Perkataanmu ini keras. Terjemahan lain, pengajaranmu itu keras. Dengan kata lain apa? Namanya seorang murid, tapi tidak mau diajar, tidak mau belajar. Kita semua pernah jadi murid. Apa konsekuensinya ketika kita tidak mau belajar, tidak naik kelas? Ya, nilai kita pasti merah semua. Dan itu yang dialami oleh banyak orang. Mereka mengatakan pengajaranmu ini keras, kami gak sanggup menerima. Apakah ini termasuk murid Tuhan yang sejati? Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mengatakan apa? Kalau orang masih melakukan dosa, orang itu adalah hamba dosa dan bukan anak. Wah, mereka tersinggung. Waktu mereka dikatakan kamu hamba dosa, kamu bukan anak. Kalau anak pasti melakukan keinginan bapaknya. Waktu mereka mendengar itu, Bapak Ibu, mereka marah. Kami ini anak-anak Abraham. Kami ini keturunan Abraham. Bapak kami, bapak orang percaya. Tapi Yesus mengatakan apa? Kalau kamu keturunan Abraham, bapak orang beriman, kenapa kamu mau bunuh aku? Gitu ya, saudara ya. Bapak Abraham gak pernah membunuh. Gitu ya. Tapi kenapa kamu bunuh aku? Makanya Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, bapakmu bukan Abraham. Bapakmu adalah apa, saudara? Wah, ini kalau masuk surga di tes gak bisa jawab, kembalikan ke Wiyong loh, saudara. Bapakmu adalah iblis itu karena dia adalah pembunuh, penipu, pembinasa. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan kita pagi ini, apakah kita punya kerinduan untuk tinggal di dalam Yesus? Kalau di luar Yesus berarti kita murid yang palsu. Indah, sedap dipandang mata, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Sama seperti gigi palsu, bulu mata palsu, tangan palsu, kaki palsu. Bapak Ibu Saudara, semuanya indah tapi mati karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Ya. Nah, iblis yang menjadi bapaknya. Apa arti tinggal di dalam firman? Tinggal di dalam Yesus. Berarti firman Allah tinggal di dalam kita. Itu maksudnya, saudara. Tuhan berulang kali mengatakan tinggal di dalam aku, tinggal di dalam firman. Ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya ya, saudara. Kalau ada firman Tuhan berarti, nah ini loh Bapak Ibu, layak disebut murid Yesus. Karena itu definisi dari apa, saudara? Kristen. Kisah Rasul 11 ayat 26 mengatakan apa? Di Antiokhia lah untuk pertama kali, bukan jemaat loh ya, murid-murid itu disebut Kristen. Kita bangga dengan sebutan jemaat gereja apa di sini? GKKAI. Wah, saudara, ada yang sebut gereja apa lagi? Oh, bangga jadi jemaat. Gereja elit, Pak, gereja keren. Gereja yang enak di dalamnya. Ketika saya mengajar, saudara, ada salah satu mahasiswa saya
Ya, ketika diskusi, salah satu temannya bertanya, karena materinya adalah teologi pertumbuhan gereja. Jadi, bagaimana cara gerejamu supaya bertumbuh jemaatnya? Jawabannya mengagetkan, saudara. Ya, kita buat gereja itu senyaman mungkin, Pak. Gitu ya. Apa artinya gereja senyaman mungkin? Kursinya kita buat yang enak, Pak, yang empuk, Pak. Pokoknya kalau duduk di situ 2 jam gak terasa. Saudara duduk di sini 2 jam terasa nggak? Nggak 2 jam, 1 jam setengah, terasa nggak? Kelamaan 1 jam aja, terasa nggak? Dikurangi lagi, 30 menit, terasa nggak? Kepanjangan juga. Nanti lama-lama ada gereja drive-thru kayak McD di depan itu. Iya, kenapa? Karena sibuk semua. Bapak Ibu, lihat ya. Nah, pertanyaannya, layakkah disebut murid Tuhan? Gitu ya. Dan banyak yang bangga dengan sebutan jemaat gereja A, B, C, D. Elit, nyaman, enak, parkirnya luas. Nah, itu jawabannya macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada yang menjawab. Gereja yang benar, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh ketika jemaatnya menjadi murid Yesus. Ketika diadakan kelas pemahaman Alkitab, banyak yang ikut. Yang datang 100, yang ikut kelas berapa banyak? Saya sampai hari ini juga ngajar sekolah minggu. Ibadah umum yang datang 60, yang ikut kelas berapa? 15 sampai 20. Nah, jadi yang sebenarnya yang Kristen sejati yang mana? Ya yang 20 itu. Bapak Ibu, kalau engkau baca bukunya Mark Dever itu 9 tanda gereja yang sehat, jemaatnya dia yang tercatat itu 300 orang. Tapi yang aktif tiap minggu itu hanya 70 sampai 80. Pertanyaannya, di manakah mereka semua? Apa rekreasi barengan? Atau sakit barengan? Atau kemana barengan? Bapak Ibu Saudara. Nah, yang sehat, ya yang 80 itu. Dia bilang gitu, saudara. Nah, hari ini kita boleh merenungkan. Tinggal di dalam Yesus berarti firman Tuhan tinggal di dalam kita. Artinya apa? Ketika saudara-saudara menjadikan diri kita menjadi murid Kristus, itulah Kristen sejati. Itulah Kristen yang hidup, itulah Kristen yang benar, bukan Kristen aksesoris. Oke, lalu apa lagi saudara? Melakukan firman Tuhan. Nah, ketika seorang dikatakan melakukan firman, maka dia disebut berbuah. Tadi firman Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dikatakan tadi apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, minta apa? Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang jemaat orang Kristen gak melihat perikop itu, dia minta macam-macam. Ketika tidak dikabulkan, marahnya sama siapa? Tuhan ini bohong. Janjinya minta apa saja yang aku kehendaki pasti dikabulkan. Tapi kenyataannya kok tidak. Nah, Bapak Ibu, konteks ayat ini bicara minta apa sih sebenarnya? Yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Minta apa? Berbuah. Kalau saudara berdoa, berharap punya kerinduan, berbuah, pasti dikabulkan. Amin. Kalau saudara-saudara tinggal di dalam Kristus, firman Tuhan ada dalam hidup kita, pasti kita berbuah. Nah, pertanyaannya adalah, kita sudah berbuah? Belum. Kenapa belum berbuah? Karena kita minta yang lain, saudara-saudara. Lalu yang ketiga apa? Menerima pasti. Meminta pasti menerima. Yaitu apa? Berbuah. Nah, saya kutip ini. Tokoh yang terkenal ya. C.S. Lewis. Sama-sama kita baca, saudara-saudara. Gereja Oke, sama-sama. 2, 3. Gereja hadir bukan demi tujuan lain selain menarik orang-orang kepada Kristus dan menjadikannya Kristus kecil. Jika mereka tidak melakukannya, maka semua katedral, rohaniwan, misi, khotbah, bahkan Alkitab itu sendiri hanya buang-buang waktu. Saudara-saudara, tujuan gereja diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Bukan membawa orang-orang datang ke gereja saja,
memenuhi gereja sebagai anggota gereja, tercatat di gereja A, B, C dan lain sebagainya. Tapi apa saudara? Menarik orang-orang datang kepada Kristus dan otomatis apa? Kalau orang datang kepada Kristus pasti dia akan menjadi seperti Kristus kecil. Itu artinya Kristen. Kita adalah Kristus, gitu ya. Kristus kecil. Makanya ketika seseorang berkata aku pengikut Kristus, aku percaya pada Kristus, sebenarnya dia adalah Kristus itu. Dalam arti apa saudara? Apa yang dipikirkan Kristus, apa yang diajarkan, yang dikatakan Kristus, yang dilakukan oleh Kristus, kita melakukannya. Nah, Kristen sejati itu begitu. Jadi berat sekali ya Pak jadi orang Kristen. Siapa bilang enak? Siapa bilang ringan? Siapa bilang mudah jadi orang Kristen? Yesus saja mengatakan apa? Kalau kamu ingin layak menjadi muridku, kamu harus apa saudara? Iya, banter ya. Pikul salib. Salibnya kecil apa besar? Ya kalau kecil ada di kalung saya Pak. Ya salibnya Kristus Bapak Ibu Saudara. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Apa artinya sangkal diri? Kita tidak mau mengikuti keinginan kita, tapi kita mengikuti keinginan Tuhan. Kadang-kadang kita sulit mau mengikuti keinginan Tuhan. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan keinginan kita. Karena kita tidak mau, kita tidak suka. Kita melakukan. Padahal itu kehendak Tuhan. Padahal itu keinginan Tuhan. Nah itu artinya sangkal diri saudara. Makanya kalau melayani Tuhan saudara, itu sebenarnya gak enak. Karena bertolak belakang dengan keinginan kita. Kalau ada orang yang berkata aku melayani Tuhan, hore seneng loh aku melayani Tuhan, itu sebenarnya bukan melayani Tuhan. Jangan-jangan engkau melayani dirimu sendiri karena hobimu tersalurkan. Amin. Hari Jumat doa malam di tempat kami, yang main musik gak ada. Kalau pahan kosong bisa saya minta tolong. Tapi kurang kerja, ya loh. Akhirnya saya main musik. Saudara, saya sudah lama gak pernah main musik. Tapi karena ada doa malam, ibadahnya onsite, lalu ada musik lengkap gak dimainkan gimana? Bapak Gembala juga main musik. Saya juga main musik Bapak Ibu Saudara. Padahal dalam hati, aku main bass lali apalagi senari 5, wis lupa saya. Dulu kan senarnya hanya 4, sekarang 5 loh. Itu 5 loh senarnya. Iya toh? Ya Saudara, walaupun sama tapi kadang bingung. Ketika ditanya, itu main apa? Boh pokoknya dung, saya bilang gitu. Tapi dungnya tepat gitu loh. Tapi namanya apa sudah lupa saya. Ini C apa G ya? Nah Bapak Ibu, saya kalau bisa gak usah main. Apalagi pas khotbah. Aduh, kalau sambil main sambil khotbah ya sebenarnya gak apa-apa. Sambil main sambil khotbah gak apa-apa. Tapi ketika saya main, konsentrasi saya sudah tertular di situ. Nanti waktu khotbah, kok saya rasanya capek sekali ya. Sampai saya ngomong sama Bapak Gembala, sudahlah Pak, kalau aku khotbah gak usah main ya. Tapi Ibu Gembala berkata tetap main. Saya main saudara. Saya harusnya gak mau. Tapi karena otoritas Bapak Gembala, Ibu Gembala yang perintahkan, apalagi Bapak Gembala saya main, saya malu gak kalau gak main. Nah, jadi kita menolak keinginan kita, kemudian melakukan keinginan yang lain, apalagi keinginan Tuhan, itu artinya menyangkal diri. Gak enak. Bapak Ibu, jadi melayani itu dibilang gak enak. Kalau enak itu menyalurkan hobi atau hobinya tersalurkan dan dia tidak melayani Tuhan tapi melayani dirinya sendiri sebenarnya. Ayo kita koreksi. Kita sebagai murid Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apakah seperti itu? Makanya C.L. Lewis tadi mengatakan apa? Harus jadi Kristus kecil. Harus menarik orang kepada Kristus, bukan hanya kepada gereja. Dan melayani bukan melayani gereja, melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Itu Kristen sejati, sesuai judulnya ya. Judul bukunya dia. Nah, jika gereja tidak melakukan semuanya itu, maka semua katedral gereja yang besar, para rohaniwan, mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang besar, bahkan misi Kristen khotbah sekalipun, bahkan Alkitab itu sendiri dikatakan apa? Hanya buang-buang waktu saja. Berapa banyak pelayanan sudah buang waktu?
Berapa banyak gereja sudah buang waktu. Berapa banyak kita hidup pun di dalam kekristenan mengakunya juga buang waktu. Kalau prioritas bukan Tuhan dan pekerjaannya. Bapak Ibu, lihatlah. Itu bukan hati seorang murid. Tapi hati dirinya sendiri. Bukan isi hati Tuhan. Tapi isi hati dan kehendak dirinya sendiri. Nah, saya kutip dari William Barclay ya. Apa tandanya firman Allah ada dalam hidup saya dan saudara? Ketika ini loh Bapak Ibu, selalu mendengar gitu ya perkataan firman Tuhan. Selalu belajar dari Yesus. Nah, murid itu dari kata Yunani matetes itu artinya pelajar. Jadi akal budi yang tertutup mengakhiri pemuritan. Mencakup penembusan yang terus-menerus ke dalam kebenaran. Terus mempelajari dan memikirkan, merenungkan firman-Nya sehingga mengerti maksudnya. Dan yang terakhir ini penting. Mencakup ketaatan yang terus-menerus terhadap firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada gairah, ada semangat untuk dengar firman. Nah ini penting saudara. Kalau gairah semangat untuk dengar firman sudah tidak ada. Jangan-jangan kita murid Tuhan yang palsu. Kristen aksesoris, pelayan Tuhan aksesoris, indah, enak, sedap dilihat mata, tapi mati karena tidak ada aliran kehidupan dalam hidup kita. Nah, bagian yang terakhir, kalau semuanya itu sudah kita lakukan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Doa kita dikabulkan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Menerima apa saudara? Doa. Doa apa itu tadi? Minta berbuah. Sebenarnya ini nggak boleh ditawar ya yang pertama. Bertobat, berubah, hidup baru. Pertanyaannya, sudah menjadi Kristen lama? Hidup baru apa hidup lama? Nah, saya harap di luaran ya, nggak di sini saudara. Ini sudah nggak bisa ditawar. Apalagi pelayan Tuhan, saudara. Jangan sampai berkata, kok kamu jatuh dalam dosa? Iya Pak, roh penurut daging lemah. Jadi maklum ya, saya berdosa lagi. Enggak, saudara-saudara. Ini sudah nggak bisa ditawar nih. Lalu yang kedua apa? Berbuah semakin mengerti firman Tuhan. Ya memang tugas hamba Tuhan selalu mengulang firman ya. Karena Kitab Taurat juga mengatakan ajarlah berulang-ulang kemanapun kau pergi. Di jalan, di rumah, istirahat, betul, rekreasi. Terus ajar firman. Kenapa? Harus berulang-ulang. Karena pada dasarnya manusia pelupa. Betul, pikun sebelum waktunya ya. Coba firman Tuhan minggu lalu apa? Senyum ya. Apa ya? Ya pokoknya firman Tuhan Pak. Wes, sing khotbah siapa? Pak Ikana ya. Minggu lalu yang khotbah siapa di sini? Pak karena juga lupa siapa yang khotbah pada dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu lihat ya, yang khotbah siapa kadang lupa, judulnya apa kadang lupa, isinya apa lagi apa, lupa juga. Yang penting lucu Pak. Nah lucunya yang diingat. Makanya di tempat kami setiap Selasa itu ada acara sharing berkat firman Tuhan. Jadi khotbah hari Minggu kalau ada yang nggak jelas atau lupa dibahas hari Selasa. Saudara, yang mimpin jemaat satu persatu gantian di jadwal. Aku dapat berkat ini, yang lain dapat berkat ini. Aku dapat poin yang ke-1, poin yang kedua dan lain sebagainya. Ada juga yang bingung, apalagi ini bahas 1 Petrus ya Bapak Ibu ya. Ada yang bingung. Di dalam roh Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Wah, itu kan ayat susah tuh saudara-saudara. Dibahas. Gitu loh Bapak Ibu. Itu berbuah apa? Di dalam pengertian akan firman Tuhan. Terus apa lagi saudara? Berbuah jiwa-jiwa. Kita menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Berapa jiwa yang sudah kita bawa ke hadapan Tuhan? Minimal anggota keluarga kita terlebih dahulu ya. Kalau suami bawa istri, istri bawa suami, bawa anak-anak, orang tua, mertua. Terus siapa lagi saudara? Saudara-saudara terdekat, agak keluar lagi rekan sekerja dan lain sebagainya. Itu berbuah saudara. Lalu apa lagi? Ini yang penting. Buah roh. Karakter sifat Kristus ada dalam hidup kita. Makanya Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan apa?
Tujuan kita Kristen itu apa? Tujuan percaya Yesus, tujuan dari murid Tuhan yang sejati itu apa? Apa saudara? Saya dan saudara dibawa serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Kembali lagi saudara. Siapa dia? Siapa Kristus itu? Ada cacat celah dalam hidupnya? Enggak. Perkataannya, ajarannya, perbuatannya seperti apa? Makanya C.R. Lewis tadi mengatakan apa? Saudara-saudara adalah Kristus kecil. Kalau kita menyadari panggilan kita menjadi murid Kristus yang sejati, biarlah saudara-saudara memiliki hati benar-benar seorang murid yang mau belajar, bukan sekedar mengisi pengetahuan, tapi ada kehidupan yang diubahkan. Menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin benar-benar hidupnya, sifatnya, karakternya seperti Kristus. Karena buah roh ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, bertumbuh berbuah, saya dan saudara, yang menghasilkan. Ya, anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita, memanggil kita, menjadikan kita murid Tuhan, itu memang iya. Tapi di dalam progres, di dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, saya dan saudara yang harus mengusahakannya. Makanya surat 2 Petrus mengatakan apa? Jadi saudara, kamu harus menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan kesalehan, kepada kesalehan ketekunan, kepada ketekunan kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Artinya apa? Kalau itu naik tangga, kita dari tangga bawah terus naik. Itu artinya bertumbuh, dan saya dan saudara yang harus mengusahakan. Amin. Tuhan memberkati. Perlahan bangkit berdiri untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa. Firman-Mu sudah diberitakan ya Tuhan. Engkau ampuni kami kalau kami kadang-kadang tidak menjadi murid Tuhan yang memiliki kerinduan untuk terus tinggal di dalam Yesus, apalagi memiliki kerinduan untuk berbuah. Kami sudah lama menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tetapi kami hanya indah karena kami hanya aksesoris. Tidak ada aliran-aliran di sana, aliran kehidupan di sana, dan kami kelihatan mati sebenarnya. Tapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Engkau membangkitkan setiap kami, mengembalikan kepada kami, mengubah kami Tuhan, untuk kami terus tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman Tuhan, dan boleh menjadi Kristen yang sejati. Engkau memberkati seluruh jemaat pada pagi ini. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pelayanan